Merasa nanti dulu. Bismillah. Terus ya, loadingnya lama dia baterainya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal qur'ana basira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Inna sanulki alayka qawlan sakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faya ibadallah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wa qala idan ghafiri zambi wa qabili tawbi sadidil iqab zituli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua beserta seluruh jajaran pengurus, wabil khusus para jamaah sekalian yang hari ini hadir, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan dan kemudahan untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua. Salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Saudara muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bermuajahah kembali dalam kajian kita ta'limu ta'lim, dalam pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, mohon maaf Al-Fakir tidak bisa hadir bulan lalu. Insyaallah bulan besok insyaallah kita masih bisa ketemu kembali. Karena safari dakwah saya pekan pertama dan ketiga, tapi ini pekan pertama ya, ini kedua ya, pekan pertama dan ketiga bulan depan. Baik, hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam Ta'limu Ta'lim Imam Zarnuzi. Dan kita sampai pada pembahasan yang kasimu basara, basira, betulin? Basira, bukan basira, itu kasrah. Spidol. Oh, di belakangnya ya. Yang kasimu basira, itu basira ya. Basira ila arba'ati anwa'u, bukan anwa'i,
dibetulin. Ini yang nulis istri nih. Yanqasimu basira ila arba'ati anwa'u. Yanqasimu basira, manusia itu terbagi. Basira itu manusia. Kita seringkali ketemu dengan beberapa kata. Yang pertama disebut dengan basar, yang kedua disebut dengan anas, yang ketiga disebut dengan insan. Ini kata manusia disebutkan dalam Al-Quran dengan 3 kata tersebut, basariyah, anas, dan al-insan. Kalau anas ini menunjukkan kepada manusia secara keseluruhan. Ya. Jadi kalau seandainya ada kata anas, itu menunjukkan manusia secara keseluruhan. Sementara insan ini menunjukkan manusia yang sudah memiliki iman, akal, hati. Seperti yang nanti akan kita bahas. Sementara basariyah adalah manusia yang belum terbagi jenisnya, apakah dia insan atau anas. Itu basariyah. Yanqasimu basira ila arba'ati anwa'u, manusia terbagi ila arba'ati menjadi 4 anwa'u, jenis. Jadi manusia, kata Imam Zarnuzi, itu dibagi menjadi 4 jenis. Kita akan bisa mengenali orang-orang di sekitar kita. Kita akan bisa mengenali orang-orang yang kita kenal, baik di kantor, di tempat pekerjaan, dan lain sebagainya, menjadi 4 jenis. Kalau kata para ulama begitu, manusia terbagi menjadi 4 jenis. Mazmu'at pertama, al-awwal, kelompok pertama, rizalu la lisanu lahu wala qalbi. Rizal, manusia. Rizal itu ditunjukkan sebenarnya untuk laki-laki. Rizal itu sebenarnya untuk laki-laki. Tapi kenapa dikatakan kemudian kalau dalam kaidah bahasa, kenapa manusia menggunakannya kata rizal? Karena ar-rizalu qawwamuna 'alan nisa. Karena kata rizal digunakan dalam bahasa Arab itu untuk manusia, karena manusia itu cenderung ditujukan kalau dalam kaidah lughah itu untuk digunakannya pakai kata laki-laki, karena menggunakan mendominasinya itu. Jadi kalau seandainya ada kata rizal, itu berarti sifatnya umum, bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk laki-laki. Kecuali antum berbicara cuma berdua seperti ini, maka menggunakan kata rizal. Tapi kalau menggunakan kata yang sifatnya umum, majlis, maka dia biasanya rizal itu berarti maknanya manusia. Itu kaidah lughah. Makanya disebutnya dalam bahasa nahwu sorof itu disebutnya majas. Kita sering kali dalam kata bahasa Indonesia ada kata majas. Jadi majas itu kalau kita bicara berdua maka disebutnya laki-laki, tapi kalau berbicaranya umum maknanya menjadi manusia. Itu rizal. Rizalu lalisanu, manusia lalisanu yang tidak punya lisan. Jadi ada manusia yang tidak punya lisan, lalisanul lahu, yang tidak punya lisan, wala qalbi, dan gak punya hati. Serem banget nih. Ada manusia, kertasnya masih ada? Rizalu la lisanu lahu wala qalbi. Ada manusia yang tidak punya lisan dan gak punya hati. Ada nggak sekitar kita? Ada. Siapa orang yang dimaksud dengan manusia yang gak punya lisan dan gak punya hati?
Kalau kata para ulama ada dua. Manusia yang pertama nggak punya lisan, nggak punya hati. Ini manusia. Lihatlah nanti di sekitar kita. Ini orang nih. Nanti kita akan tahu ini orang yang nggak punya lisan, nggak punya hati. Siapa orang yang disebut nggak punya lisan dan nggak punya hati? Yang pertama adalah orang-orang bodoh, jahil. Orang-orang jahil itu nggak punya lisan dan nggak punya hati. Apa yang dimaksud nggak punya lisan? Yang nggak diayak. Jadi nggak usah ngadepin netizen, nggak usah. Netizen itu maha benar. Netizen itu, jadi apalagi netizen yang asal jawab aja, asal jeplak, cuma memancing kita. Karena dia nggak punya lisan dan nggak punya hati, dia nggak memikirkan dengan apa yang dikatakannya. Makanya Rasulullah SAW sampai berkata, Innal abda la yutakallamu bikalimati. Ada seorang hamba la yutakallamu, yang dia kalau berbicara bikalimati, keluar ucapan dari mulutnya, dia nggak merhatikan dampak yang akan terjadi. Hati-hati. Karena ada begitu. Orang yang kalau ngomong pokoknya nggak merhatiin dampak yang akan terjadi. Sekarang media sosial kan begitu. Gua kagak takut polisi, pas ditangkap menangis. Gua kagak takut gitu, pas ditangkap begitu. Nah, itu orang-orang yang nggak punya lisan, asal jeplak saja, dan nggak punya hati memikirkan dampaknya. Makanya Rasulullah, innal abda, sesungguhnya seorang hamba yang tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya akan dampaknya akan terjadi, maka Rasulullah cuma berkata finnar, maka sesungguhnya dia masuk ke dalam neraka, bainal masriki wal maghribi, yang jarak antar yang kedalaman dari neraka tersebut jaraknya lebih dalam daripada jarak timur ke arah barat. Serem banget, Pak. Jadi hati-hati dengan omongan kita yang waktu itu lagi viral tentang es teh, gitu kan, viral karena tidak memperhatikan kemudian apa yang keluar dari lisannya. Untuk saja mudah-mudahan berakhir baik dan kemudian ada hikmah yang bisa didapatnya. Itu yang pertama, orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Jadi makanya nggak usah ngadepin. Yang nggak kuat main media sosial, jangan main media sosial. Yang baperan, jangan main media sosial. Banyak, makanya anak kita, Pak, kalau dia baperan, nggak usah main media sosial. Berapa banyak orang yang datang kepada saya, pasien itu, yang dia stres hanya gara-gara main media sosial. Disebabkan karena netizen itu asal jeplak. Sudah akun palsu, asal ngoceh aja. Kita nggak ngelihat tampangnya, giliran dia dibuka videonya Justin Bieber. Padahal aslinya mah bukan dia. Dia ngambil saja. Jadi hati-hati. Itu orang bodoh. Yang kedua, fasad. Fasad itu orang perusak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Kertasnya masih ada? Yuk, nih ada lagi? Iya. Ya, barakallahu fiik. Ya. Kita lanjutkan. Yanqasimu basira ila arba'ati anwa'u. Ya, yang baru datang dibetulin, yanqasimu basira ila arba'ati anwa'u, bukan anwa'i. Yanqasimu basira, manusia terbagi ila arba'ati, menjadi 4 anwa'u, jenis. Jadi manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah rizalul lisanu lahu wala qalbi, manusia yang enggak punya lisan dan enggak punya hati. Kelompok pertama adalah orang bodoh, kelompok kedua adalah para perusak. Ini para perusak. Makanya dia nggak mikir bahwa ini nanti berdampak kepada dirinya, berdampak pada keluarganya, berdampak pada kemudian garis keturunannya.
Dia jual Indonesia. Dia hianati Indonesia. Para pengkhianat itu, para fasad, para perusak itu nggak mikirin apa yang akan terjadi pada generasi berikutnya. Karena bagi dirinya ya cuma perut, dunia. Itu generasi orang-orang para perusak. Nggak mikirin apa yang akan terjadi. Pokoknya bangun aja perumahan, tahu-tahu banjir. Begitu kan? Tahu-tahu bangun aja, bilang aja bebas banjir. Iya, banjirnya bebas. Masuk. Saya nggak tahu nih perumahan Cipondo banjir gak di Lakeview. Kira-kira banjir gak itu? Padahal bawah banget ya. Padahal kalau banjir danau itu meluap kan ke jalan-jalan itu ya. Kita nggak tahu sampai ke bawah nggak itu. Alam Sutra itu sedang ngebangun ngebangun perumahan itu dari Kecamatan Pinang. Dan nanti nembus di sini, ini nembusnya di Mukorobin situ, danau. Itu habis nanti. Alam Sutra itu sedang ngebangun itu di samping kecamatan. Kalau kita lihat itu perumahan Alam Sutra udah habis dirambak ke sana. Nanti ada jalan tembus. Bayangin, para fasad itu, perusak itu nggak mikirin dia, nggak mikirin ekosistem. Bagi dia dirinya adalah dunia. Dia nggak mikirin kemudian generasi yang akan datang. Dia tebang semua pohon, nggak mikir bahwa nanti longsor. Makanya yang di Sukabumi, Ciletuh itu, saya beberapa kali ke daerah sana, safari dakwah ke daerah sana. Memang habis lahannya. Jadi kelihatannya pinternya para perusak itu, kalau masuk kita kemudian dari depan, itu pohonnya banyak. Tapi di tengah-tengah, udah lapangan bola. Somplak. Udah kayak orang rambutnya masih ada di tengahnya. Bolong. Itu fasad itu nggak memikirkan kemudian terjadinya musibah di daerah Sukabumi itu ya karena memang hancur, udah gak ada resapan di tengahnya. Hutannya masih banyak, depannya, tengahnya sudah nggak ada. Itu Sukabumi. Para perusak begitu. Yang ketiga, al-mujahirin. Siapa orang yang nggak punya hati dan nggak punya lisan? Al-mujahirin, orang yang bangga dengan dosa dan kemaksiatannya. Makanya al-muzahirin beda dengan al-muhazirin. Al-muhazirin orang yang hijrah, al-mujahirin orang yang bangga dengan kemaksiatannya. Kita seringkali mendengar kalimat ini. Abu Darda ketika mendengar ada seseorang yang ngomong kepada Abu Darda, ya Abu Darda, ketika dinasihati oleh seseorang lantas melapor, ya Abu Darda, saya menasihati si Fulan, lantas si Fulan ngomong begini. Dia ngomong, nggak apa-apa saya masuk neraka. Ada orang yang begitu? Nggak apa-apa saya masuk neraka. Abu Darda nangis. Abu Darda nangis, lantas kemudian Abu Darda berkata, kenapa kau menangis ya Abu Darda? Sesungguhnya kalimat itu pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah memberikan nasihat, lantas dia berkata, nggak apa-apa aku akan masuk neraka, biar aku bisa membuktikan apakah neraka itu ada atau tidak. Dia sampai berkata begitu. Apakah neraka itu ada atau tidak? Lantas apa kata Rasulullah? Maka sesungguhnya dia telah ditetapkan untuk berada di dalam neraka. Ini loading. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya dia telah ditetapkan masuk ke dalam neraka. Kecuali dia al-audat ilallah, kecuali dia kemudian kembali kepada Allah, fi taubah wan nidam, kecuali dia bertobat dan menyesal. Al-mujahirin begitu. Dia sudah salah, dia sudah melakukan kemaksiatan, lantas dia berkata, tidak apa, biar saya masuk neraka. Bahkan ada yang dia berkata, kita ngelihat di media sosial ada yang berkata, kamu nggak pengen menikah? Ketika ada salah seorang artis ditanya, kenapa kamu nggak pengen nikah? Nggak usah, saya sudah punya anak. Terus, ya nggak apa-apa, saya kemudian hidup kumpul kebo saja. Dia hidup kumpul kebo saja, selama tidak mengganggu dan merusak orang lain,
maka itu menjadi dosa-dosa saya. Itu al-mujahirin. Dia sudah berbuat dosa dan bangga dengan dosanya. Hati-hati ya. Makanya itu sebabnya Rasulullah SAW, innallaha azza wa jalla yubghidu kulla. Salah satu yang dimurkai Allah adalah alaika binafsika. Ketika ada yang memberi nasihat kepadamu, dia berkata, udah urus aja urusanmu sendiri. Pernah ada yang dengar begitu? Udah urus aja urusanmu sendiri. Itu alaika binafsika. Makanya wajarlah kalau sampai para ulama, jika engkau bertemu dengan salah seorang sahabat, yang sahabat itu mengingatkanmu akan kebaikan, maka itulah teman terbaik bagimu. Jadi kalau kita kesini, besok ada majelis taklim, datang, itu teman terbaik, pepet. Pokoknya kalau kita sarapan, kasih pisang goreng pisang rebus ke rumahnya, anterin. Itu teman terbaik buat kita. Nggak usah ngomong alaika binafsika, urus aja urusanmu sendiri. Nggak usah ngajak-ngajak saya. Makanya itu sebabnya kawan-kawan jamaah tablik seringkali mendatangi rumah per rumah hanya untuk mengajak kita. Di sini pernah datang jamaah tablik? Belum pernah nginep ya? Belum pernah. Kalau di Buana? Pernah. Dia untuk ngingetin kita semua. Kalau di daerah saya sering ketemu banget dengan mereka. Itu kelompok pertama, orang manusia, jenis manusia pertama di tengah kita adalah manusia yang tidak punya lisan dan tidak punya hati. Hati-hati. Manusia yang tidak punya lisan dan tidak punya hati, Rasulullah SAW sudah gambarkan. Min asrati sa'ah la takumu sa'ah yurfahu fiha ilmu wa yangzilu fiha zahlu. Kata Rasulullah, nanti di hari kiamat yurfahu fiha ilmu wa yangzilu fiha zahlu. Kalau nanti para ulama yang benar sudah diangkat, yurfahu fiha ilmu wa yangzilu fiha zahlu, maka akan muncullah manusia-manusia yang nggak punya lisan dan nggak punya hati. Lebih banyak di negeri ini. Lebih banyak nanti di dunia. Bodoh. Makanya pernah baca buku Terelie, judulnya Jangan Pintar Tetaplah Bodoh. Bukunya lucu banget. Janganlah pintar, tetaplah bodoh. Karena sesungguhnya hari ini banyak orang pintar, tapi menutup mata akan kemaksiatan dan kemungkaran yang terjadi. Itu juga kemudian orang yang gak punya lisan dan gak punya hati. Bagi dirinya dan keluarganya selamat, selesai. Dan ini bahaya, dia gak mikirin bahwa generasi yang akan datang akan seperti apa. Dia gak mikirin bahwa ketika laut dipager, yang ketika kemudian ditanya pemerintahnya, ini siapa yang mager? Kami juga nggak tahu. Masya Allah. Akhirnya keluarlah meme netizen. Ini pasti dibuat waktu zaman Loro Jonggrang. Gitu kan? Dalam semalam. Dia nggak nyadar kalau sudah dipager jadi hak kepemilikan. Laut bisa dipager, nggak tanggung-tanggung, puluhan kilometer itu dipager. Masya Allah. Oh, emang Bandung Bondowoso ada di Indonesia itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kata dalam kitab Ta'limut Ta'lim, jenis manusia yang kedua, rizalul lahu, manusia lisanu, yang punya lisan, bala qalbi, tanpa hati. Dulu apa ya? Ada manusia punya hati tapi tanpa jantung, kayak orang nyebutnya begitu. Tapi nanti ada manusia yang dia punya lisan tapi tanpa hati. Ini kelompok yang kedua. Dia punya lisan tapi kenali saja, lisannya punya tapi tanpa hati. Ya, ini orang yang punya lisan tapi tanpa hati. Lisannya punya. Oh, siapa orang yang dimaksud? Orang yang dimaksud adalah yang kata Rasulullah, inna akhwafa ma'akhafu ala ummati kullu munafiku alimul lisan. Yang dimaksud orang yang nggak punya lisan, yang punya lisan tapi nggak punya hati adalah orang-orang munafik di tengah kita semua. Dia punya lisan, kullu munafiku alimul lisan. Dia jago ngomongnya, tapi nggak punya hati. Dia kemudian menjual ayat-ayat Allah. Makanya yang bahaya nanti di akhir zaman, kata Ibnu Katsir, yang bahaya di akhir zaman itu
bukan para perampok, bukan para penjina, bukan para ahli maksiat tukang teler, bukan. Yang paling berbahaya apa kata Rasulullah? Inna ahwafa ma'akhafu, sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada umatku kulu munafiku alimul lisan, orang-orang alim diantara kita semua, wala tastara bi ayati samanan qalila, dia menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah, dengan dunia dan kekuasaan, maka dia putar balikan, yang halal jadi haram, yang haram dia jadi halal. Bahayanya tuh orang-orang munafik, Pak. Bahayanya. Dan semakin lama makin banyak, Pak. Akan semakin banyak. Makanya jangan heran dalam hadis riwayat Abu Dawud, nanti ada 1000 orang yang ketemu dengan Dajjal, cuma 1 yang selamat, Pak. 999 orang, maka dia akan jadi pengikutnya. Nah, kita kalau ketemu Dajjal, siapa yang selamat nih? Nggak tahu juga, Pak. Emang Dajjal itu jago lisannya, Pak. Orator hebat. Orator hebat itu Dajjal. Yang membuat orang kalau melihatnya langsung terpengaruh. Makanya sampai digambarkan dalam hadis riwayat Abu Daud, dari 1000 orang, 999 orang tunduk pada Dajjal dan cuma 1 yang kemudian selamat. Pernah nonton ada film judulnya Al-Mesiyah, ya. Oh, kalau yang pernah nonton Al-Mesiyah, luar biasa. Manusia seluruh dunia ngikutin dia tuh, karena dia dianggap sebagai juru selamat. Dianggap juru selamat. Padahal ketika lihat kemudian latar belakang, ternyata dia dianggap sebagai orang yang kemudian dia berdiam di rumah sakit jiwa. Tapi dia jago ngomong. Di film barat itu menggambarkan ketika nanti Dajjal atau Nabi Isa alaihissalam itu turun, seperti itulah manusia akan mengikutinya. Seluruh manusia nanti akan mengikutinya seperti itu. Masya Allah. Ini kelompok yang kedua, punya lisan tapi nggak punya hati, munafik. Mereka yang mengkhianati kemudian agamanya, dia mengkhianati agamanya dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah, dengan dunia dan kekuasaan. Inilah orang-orang yang berbahaya. Makanya, dan makin lama makin banyak. Makin banyak. Nah, kita nggak boleh mendatangi para penguasa, dia yang datang. Makin banyak. Nggak heran. Karena dia nggak punya hati, dia nggak akan memikirkan apa-apa. Bagi diri dia adalah keuntungan. Lisannya dia pergunakan untuk meraih keuntungan. Dan akan semakin banyak. Makanya wajarlah kalau para ulama nanti di akhir zaman ya begitu. Yurfahu fiha ilmu, ulama-ulama benar makin habis. Yang muncul adalah ulama bodoh di tengah kita semua. Makanya fenomena-fenomena munculnya kemudian nasab, gus-gus dan lain sebagainya jadi masalah buat kita semua. Jadi selalu ramai, tapi jadi satir buat kita semua. Bahwa kalau seandainya masalah nasab, kita nggak akan perlu ributkan dengan masalah nasab, karena bagi kita tetap menghargai dan menghormati seorang habaib, seorang keturunan Rasulullah SAW. Kita nggak akan pernah meributkan. Kalau itu benar, bagi kita bahagia, kita senang, sudah kemudian kita mencintai keturunannya. Tapi kalau kagak benar, itu tanggung jawab dia sendiri kepada Allah. Karena seseorang yang mengaku dirinya keturunan seseorang, tetapi ternyata nasabnya bukan, maka sesungguhnya finar. Hujahnya begitu dalilnya. Bahaya. Maka hati-hati, kita ngaku keturunannya, tapi ternyata setelah dicek garis keturunannya tidak ada. Sekarang banyak yang begitu. Banyak yang akhirnya nasab-nasab palsu. Nasab kiai palsu, nasab habib palsu, dan lain sebagainya. Tapi kita menghormati, kita nggak akan terlibat dalam polemik bahwa begal nasab dan lain sebagainya, kita tidak terlibat. Kita akan tetap menghormati para habaib, karena itu adalah dalam hadisnya begitu. Dan kita membaca syahadat juga begitu. Kita membaca syahadat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dimaksud Ali itu adalah garis keturunannya Ahlul Bait, dan kita menghormati itu. Masalah dia kemudian ternyata bohong atau tidak, itu urusan dia sama Allah.
Itu kelompok yang munafik, hati-hati. Makanya wajarlah kalau Rasulullah berkata, ada orang munafik di tengah kita, nggak boleh kita ikut sholatin. Abdullah bin Ubay adalah salah satu tokoh gembong munafik. Sementara anaknya anak yang salih. Salih banget anaknya. Datanglah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah sholatin. Jadilah imam untuk kemudian ayah saya. Rasulullah sholatin. Padahal Umar bin Khattab sudah negur. Ya Muhammad, jangan. Wala tusalli ala ahadihim. Ya Muhammad, jangan sholatin. Umar bin Khattab sampai ngomong begitu. Wala takum ala qabri. Ya Muhammad, bahkan berdiri aja kita nggak boleh untuk orang munafik. Karena dia telah mengkhianati. Dan betul, akhirnya kemudian turunlah surat Allah dalam surat At-Taubah yang membuat Allah berkata, yang membuat Rasulullah berkata, kalau seandainya ada nabi setelahku, maka Umar bin Khattab lah nabinya. Sampai berkata begitu. Orang munafik nggak boleh disolatin. Kalau dalam hadis yang lain, idza tabaya'tum bil ina, idza maridu fala ta'uduhum wa idza matu fala tas'aduhum. Ada 3 kelompok yang kita tidak boleh solatin. Ada 3 kelompok yang kita kalau dia sakit kita nggak boleh menjenguknya. Serem banget tuh. Kecuali kita bisa memberikan nasihat kepada dia agar dia sadar dan taubat. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah orang munafik. Orang munafik itu kita tidak boleh kalau datang nasihatin. Ente suka menjual ayat-ayat Allah. Taubat. Berani nggak ngomong begitu pas ada saya sakit? Tambah sok kayaknya dia. Misalnya yang sakit, maaf misalnya gitu Abu Janda gitu. Datang nasehatin. Taubat lu. Ya ngambek lah dia. Nggak usah datang lu, tapi tetap bawa apel. Tetap bawa buah. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa orang yang kemudian siapa yang kedua? Kata Rasulullah SAW, LGBT. Itu kalau dia sakit, kita kalau misalnya ngejenguk harus nasehatin. Kalau enggak, kalau mati kita tidak boleh kemudian takziah untuk dirinya. Karena dia celaka. Dia udah celaka. Kalau dalam bahasa agama disebut sebagai ahlun nari. Hal ta'lamu, tahukah kamu semua ahlun nari, ahli neraka, alladzi yamsuna ala wajhil ardi. Tahukah kamu semua ada ahli neraka yang jalan-jalan di muka bumi. Dia duduk sama kita, dia makan sama kita. Dia ada kemudian di tengah kita, tapi Allah menyebutnya ahlun nari alladzina yamsuna ala wajhil ardi. Ini ahli neraka yang jalan-jalan di muka bumi. Serem banget ya? Serem banget. Para ulama menyebutnya. Siapa mereka? LGBT. Lesbian, ya, gay, yang nggak bukan ahli neraka ya itu aja, lesbiano. Itu beda lagi. Lesbian maksud. Les bahasa Inggris enggak ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaum musyrikin. Orang-orang musyrik di tengah kita semua. Saya safari dakwah di daerah Purbalingga. Uniknya, kampungnya isinya cuma berapa kemarin? Nggak sampai 40-an kakak. Nggak sampai. Berapa? 37 atau 32-an. Jauh-jauh kampungnya. Jadi kawasan pemurtatan. Masuk ke tempatnya, itu ngelewatin gerbang yang sudah dibuat, tapi kanan kirinya kuburan. Dan itu sejarak hampir 1 kilo untuk melewatin masuk ke dalam kampungannya. Nggak tahu gimana konsepnya memasuki kampung, tapi harus ngelewatin pemakaman dulu. Jadi pemakamannya di pintu depan untuk menuju kampungnya. Bayangin, saya datang ke sana berangkatnya sore. Astagfirullahaladzim, lewat dan itu harus jalan karena jalannya begini naik. Jadi kita jalan jadi jalan mobil motornya untuk motor warganya dipakai buat ngangkut barang-barang, naik ke atas, kita jalan tuh lewat gerbang. Astagfirullahaladzim. Yang ketika videonya saya kirim kepada istri, Abi, ini tempat apa, serem amat. Jadi sebelum masuk ke kampungnya,
ngelewatin sebuah gerbang kayak gapura, sampingnya ada pos keamanan yang nggak pernah ada keamanannya. Jadi sekedar bangun pos aja pokoknya di situ. Kanan kirinya makam, dan kemudian makam di kampung itu pohonnya tinggi-tinggi. Yang pernah kemudian itu kampung tinggi-tinggi pohonnya, besar-besar. Ini masuk kok begini kampung. Waduh, pantas di sana berlaku waktu maghrib harus masuk ke dalam. Kalau nggak diculik loh wewe gombel. Berlaku di sana. Di sana masih berlaku namanya istilah ngaheot. Tahu ngaheot apa? Bersiul. Nggak boleh ngaheot waktu maghrib. Gitu nggak boleh. Nanti datang kemudian setan ngaheot. Oh, di sana masih keislamiannya masih kuat. Cuma ekonomi menghancurkan mereka. Sehingga akhirnya mereka murtad satu kampung kecuali cuma satu, RT-nya doang. Untung RT-nya istiqomah nih. RT-nya ngelapor, lantas lapor kepada lembaga organisasi relawan, lantas kemudian sampai ke tangan organisasi Anda dengan kawan-kawan, kirim, kita ngobrol, akhirnya alhamdulillah selamat. Akhirnya kembali lagi tuh 30-40 kakak ke bawah itu kembali lagi, alhamdulillah Islam lagi. Kita bikin desa wisata di sana. Kita akhirnya nanti kita rencanakan pokoknya bikin desa wisata di sini. Tapi masalahnya ini, lewatin makamnya ini, siapa yang mau lewatin makam ini? Tapi ternyata kata mereka, sengaja orang tua dulu itu makamnya di depan baru kemudian di kampung. Kita kebanyakan kampung baru makam di belakang. Ini makam dulu di depan, kemudian kampungnya di belakang. Ketika saya tanya kenapa makamnya di depan, kata mereka untuk mengingat kematian di antara kita semua. Jadi sebelum masuk ke kampung halaman, kalau kamu pulang kampung, maka yang pernah kamu harus ingat adalah kampung akhirat sebelum kampung dunia. Masya Allah, cakep itu. Cuma serem. Saya nggak kebayang kalau kita datang pulangnya jam 8 malam. Kira-kira lewat apa kagak? Kuburan, dan itu hampir sepanjang 1 kilo. Hampir sepanjang 1 kilo, kanan kiri pohonnya gede-gede. Dan itu maka bebas, warga manapun, kampung manapun bebas untuk taruh di situ. Karena kalau di kampung memang makamnya tanah itu tanah siapa nggak tahu, perhutani, ya jadikan makam aja. Nggak tahu itu makam siapa, pokoknya masukin. Serem-serem, kagak keurus, belumut, Masya Allah. Dan tahu siapa yang ngebersihin? Warga. Setiap kali datang lebaran, mereka ngebersihin, nggak peduli ini makam siapa, dibersihin. Kalau di kampung begitu, nggak peduli ini makam siapa, pokoknya setiap makam itu dibersihin dan dirapihin. Hebatnya orang kampung, bahkan dalam kematian seseorang, di makamnya dia tetap toleransi untuk menjaga keramat tamahannya terhadap orang yang sudah nggak ada. Dibersihin Pak, karena saya biasanya kalau pas lagi nanti acara tawakupan, safari dakwah ke daerah, mereka itu ada acara zikrul maut sebelum Ramadan, itu datang ke ziarah, dibersihin semua pemakamannya. Rapi, bersih. Insya Allah. Jadi kelompok ketiga musyrikin. Nah, yang khawatirnya di kalangan kampung itu adalah musyriknya. Banyak yang macam-macamnya. Makanya istilah, walaupun sebenarnya kata para ulama, kampung itu sebenarnya akidahnya kuat, asal tidak dihantam persoalan-persoalan ekonomi. Kalau sudah dihantam persoalan ekonomi, itu yang membuat di kampung itu menjadi lemah. Yang lemah bukan generasi yang di atasnya, yang lemah generasi setelahnya. Orang tua dulu. Makanya kalau kita datang ke kampung, yang kita bilang kepada mereka, nggak kasihan sama ayah dan ibu, nggak kasihan sama ayah dan garis keturunanmu yang di atas, yang mereka muslim, lantas engkau ternyata menjadi orang kafir. Hati-hati. Ini kelompok yang lisan, punya lisan tapi nggak punya hati. Ini yang kedua. Kita lihat kelompok, ada jenis manusia yang ketiga. Siapa jenis manusia yang ketiga? Rizalul lahu, manusia yang qalbi, punya hati, bala lisani, punya hati tapi nggak punya lisan. Hatinya punya tapi nggak punya lisan, kebalikannya. Siapa mereka? Inilah para kekasih Allah. Para kekasih Allah itu cuma punya hati, nggak punya lisan.
Makanya kalau kata Imam Zarnuzi, kalau mau ngelihat kekasih Allah adalah yang dia senantiasa bersimpati kepada manusia tanpa harus kemudian berucap apapun. Hatinya selalu berdoa kepada Allah pada setiap manusia. Makanya Pak, kalau mau ngelihat wali Allah adalah mereka yang tidak banyak bicara tapi selalu banyak mendoakan manusia. Kalau kata Imam Zarnuzi begitu. Ya, jadi kalau ada wali yang kemudian terlalu banyak ngomong gitu Pak, jangan-jangan dia bukan wali. Kalau kata Imam Zarnuzi, wali itu dia banyak berdoa, tapi tidak banyak kemudian keluar dari lisannya. Kalau keluar dari lisannya pasti kalimatnya baik. Itu wali Pak. Nah, makanya wajarlah Pak kalau Rasulullah ngomongnya begini ketika ada yang nanya. Ya ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling jahat di antara kami semua? Rasulullah ketika ditanya, siapa orang yang paling jahat? Rasulullah jawabnya kalimatnya pendek. Bihas bimri minas sara, orang yang paling jahat di antara kita semua, orang yang paling celaka di antara kita semua, ayyakhira ahahul muslim. Ketika dia menghina dan mencaci maki seorang muslim, maka sesungguhnya itu sudah dicap sebagai orang yang paling jahat. Nah, wali Pak nggak pernah ngomong. Lihatlah Imam Syafi'i ketika berjalan dengan muridnya Pak. Ketika jalan dengan muridnya bertemu dengan seekor anjing yang sudah mati. Anjing sudah mati. Lantas kemudian muridnya menutup hidungnya. Kita kalau nemu bangke begitu nggak Pak? Nutup kan? Ya, kita mirip seperti muridnya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i nggak menutup hidungnya. Lantas apa yang dia lihat dari kemudian anjing tersebut? Giginya bagus ya. Giginya bagus ya. Kalau kita ketemu bangkai yang sudah lama dan bau busuk, kita pasti akan berkata apa? Bau. Lihat, emang kita bukan wali Pak. Masih terpengaruh. Kita baru wali murid doang ya. Kita baru wali murid. Imam Syafi'i enggak Pak. Imam Syafi'i ketika lihat bangkai tidak nutup hidung, yang dia lihat kebaikan yang masih tersisa di anjing tersebut. Giginya bagus ya, kagetlah muridnya. Ketika ditanya, ya Syekh, kenapa engkau berkata giginya bagus dan kau tidak merasakan? Itulah orang beriman, tidak pernah melihat keburukan orang lain, tapi cuma melihat kebaikannya. Dalam itu Pak. Dalam buat ngingetin kita semua. Orang beriman begitu. Cuma ngelihat kemudian. Makanya kalau melihat kemudian ada keburukan dari saudara-saudara kita cuma cukup melihatnya kemudian kebaikan. Tapi ini lisan kadang susah. Betul? Ini lisan susah. Lihat aja kalau udah netizen, kalau sudah ngelihat di media sosial, pengennya nyerbu, gemes banget kita. Tuh tangan gue gemes banget. Ya Allah, katanya oknum, tapi 1000 orang gitu Pak. Oh, kan kalau kita ngelihat katanya oknum, nggak taunya 1000. Gua kalau ngelihat kan yang lucu yang lagi berita di viral itu, bagaimana kalau kami cuti 3 hari? Ngelihat nggak berita di viral tuh? Bagaimana kalau dia ada sebuah pekerjaan keamanan, lantas dia nulis di akunnya, ofisialnya, bagaimana kalau kamu cuti 3 hari? Ya udah, netizen serem banget Pak. Serem banget. Emang selama ini kerja? Kan mulutnya tuh udah, saya baca itunya nih komentarnya. Astagfirullahaladzim, nggak ada satupun komentar netizen yang bagus. Nggak ada satupun. Itu bahayanya lisan begitu Pak. Bahayanya lisan ya Allah. Makanya pantaslah kalau kemudian apa kata Syekh Imam Munawi. Kata Syekh Imam Munawi, kebanyakan manusia nanti masuk neraka itu bukan karena nggak sholat. Yang masuk neraka, yang nggak sholat sudah jelas pasti akan masuk neraka. Tapi nanti ada yang lebih banyak manusia yang dia tetap sholat, yang dia tetap puasa, dia tetap haji, dia tetap zakat, dia dermawan, tapi masuk neraka. Siapa mereka? Imlik alaika lisanaka, yang dia tidak mampu menjaga lisan-lisannya. Serem nih. Media sosial emang susah Pak. Saat kan nggak ngomong itu ngetik, itu juga lewat dari lisan. Dicatat Pak. Nah sekarang saya kalau misalnya lihat media sosial Pak, udah diem aja Pak. Paling senyum-senyum sendiri ngebaca itu netizen. Omong netizen tuh luar biasa maha benar. Jadi yang baperan, makanya saya kalau ngelihat anak nyuruh, kalau mau main media sosial, jangan baperan. Kalau kemudian mau bikin YouTube, jangan baperan. Anak saya lagi mau bikin YouTube, saya bilang jangan baperan. Kalau baperan, nggak usah main media sosial.
Karena banyak orang gila cuma gara-gara main media sosial karena nggak sanggup menghadapi netizen yang maha benar. Oh, bahaya itu. Oh, netizen begitu kalau udah nyerbu. Oh, serem Pak kalau netizen itu. Oh, itu yang kelompok ketiga Pak. Ini para wali Allah. Kekasih Allah itu tersembunyi Pak. Jadi makanya wajarlah kalau para ulama ngomong gini. Kalau mau ngelihat kekasih Allah itu 3 cirinya. Wa yanzuru ilaikum birahmah. Kalau seandainya dipandang menyenangkan hati kita. Itu kalau melihat kemudian ciri. Makanya kalau ngelihat wali Allah Pak, seneng banget kita Pak. Makanya kalau saya ngelihat Habib Ali yang dari Yaman tuh yang mukanya katanya senyumnya mirip dengan senyum Rasulullah, itu enak melihatnya Pak. Ya Allah, enak. Ciri orang kemudian wali Allah, wa yanzuru ilaikum birahmah. Dipandangnya nyenengin. Yang kedua, wa yastazibu du'aakum. Dia senantiasa mendoakan semua manusia. Siapapun akan dia doakan. Baik orang kafir dia akan doakan supaya dapat hidayah. Kemudian orang munafik dia doakan kemudian untuk kembali ke jalan yang benar. Doain semua Pak. Wali Allah begitu Pak. Yang ketiga, alladzi yaghfirullahu fi dzunubikum. Dia nggak pernah keluar dari mulutnya kecuali 2, perkataan yang baik dan istighfar. Ini berat. Nah, Pak, cuma ciri. Jadi kalau misalnya mau ngelihat wali Allah demikian. Kalau kata para ulama. Itu yang ketiga. Yang keempat, siapa jenis manusia yang keempat? Yang keempat, rizalul lahu, manusia lisanu wa qalbi. Manusia yang punya hati dan punya lisan. Hatinya punya dan lisan. Lisan dan hatinya punya. Siapa ini? Penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Pengajar. Ya, kita semua di sini. Kita punya hati, punya lisan. Nah, ya, punya hati, punya lisan. Makanya ini orang yang setidaknya harus banyak untuk senantiasa beristighfar dan saling memaafkan. Ini kita nih ya, kita punya hati, punya lisan. Kadang kita ya ngocehnya sembarangan. Ntar baik lagi, minta maaf lagi, istighfar lagi, begitu Pak. Makanya sampai ngomong begini, Imam Zarnuzi Pak, kapan kita harus menjadi baik? Ketika ditanya, kapan Anda kemudian harus menjadi baik? Kapan kita harus menjadi baik ya Syekh? Kata Imam Zarnuzi, kalau seandainya kamu ada 3 tanda ini, maka pada saat itulah kamu harus segera menjadi baik. Kalau ada 3 tanda ini Pak, harus segera menjadi baik. Apa yang pertama? Ketika engkau kemudian ketika orang lain tidak tahu aibmu, lantas dia tetap menganggap dirimu sebagai orang baik. Kita harus segera jadi baik Pak. Kita banyak aibnya nggak? Banyak. Tapi orang memandang kita baik nggak? Li'annallaha yatimu arana natazzara 'alan nazara fi wajhi ahina. Orang lain ini kagak tahu bahwa kita sebenarnya dosanya, aibnya banyak. Kalau dia tahu mungkin nggak dia mau teman sama kita. Kalau seandainya Bapak saya ketahui aibnya, Bapak mau datang nggak ke sini? Nih, Bapak ketahuan aibnya sama semua di sini. Mau nggak datang? Malu, Pak. Kalau seandainya saya ketahuan aibnya, Bapak mau nggak ngaji? Ngapain ngaji sama dia? Pilih guru yang benar. Begitu kan pasti ngomongannya netizen mah. Pilih guru makanya yang benar. Oh gitu. Pasti nggak mau ngaji. Maka kalau seandainya sudah tahu nih dalam diri kita, ya Allah aib gue banyak tapi orang menganggap gue orang baik, maka saat itulah engkau harus jadi orang baik. Nah, kita ya. Jadi kita nih aibnya banyak, Allah tutup, maka saatnya kita menjadi baik. Yang kedua, kapan kita harus menjadi baik? Kata para ulama, man abdalu an takuna jami'an asbaha asim. Yang engkau tahu bahwa engkau kemudian dosanya banyak, tapi Allah masih kasih banyak nikmat untuk kita. Pak, dosa gue banyak banget.
Ya Allah, dosa gue banyak. Saya kemudian makan apapun. Saya kemudian minum minuman keras. Saya berzina. Saya apa. Tapi Allah tetap ngasih nikmat yang banyak. Maka engkau harus segera jadi baik. Nah, harus segera jadi baik. Jadi kalau hari ini kita banyak melakukan dosa. Tapi Allah ngasih nikmat, segera jadi baik. Sebelum nikmat itu berubah jadi istidraj. Ajab yang sedang Allah persiapkan untuk dirimu nanti. Nah, kita tinggal nyadarin aja, Pak. Ya Allah, banyak banget dosanya. Makanya koruptor tuh memang harusnya bener-bener, Pak. Udah dikasih nikmat banyak, Pak. 300 triliun cuma dikasih hukuman 6,5 tahun, Pak. Allah, itu Allah sudah kasih nikmat masih gampang gitu. Kalau masih kagak taubat nggak jadi baik, malah kemudian jadi bangga, bahaya banget. Apa yang ketiga? Ketika engkau kemudian dikasih panjang usia, sementara engkau banyak dosa, banyak berbuat salah, dan engkau belum kemudian diambil ruhnya sama Allah, maka saat itulah kemudian engkau harus jadi orang baik. Waktu safari dakwah, Pak, saya ketemu dengan kemudian orang tua. Waktu saya safari dakwah ke Cikarang Bekasi Laut, Pak, CBL, Cikarang Bekasi Laut, yang kalau jarak tempuh dari sini itu sekitar 6 jam. Kalau lewat darat, kalau lewat laut, dari Cilincing itu cuma 2 jam. Tapi bersiap saja di laut itu dipanggang. Panas banget. Orang laut anginnya kenceng ya. Ini laut panasnya yang kenceng. Itu Cikarang Bekasi Laut. Kalau naik kapal, naik jalan darat 6 jam. Saya ketemu dengan orang tertua yang pernah saya temui, Pak. Selain dari guru saya atau Abah Anom. Abah Anom itu meninggal 112 tahun. Guru saya meninggal 105 tahun, 104 tahun sekian, mau 105. Sementara ini saya baru nemuin masih yang baru, yang hidup usianya 98 tahun. 98, Pak. 98 dia masih jalan meskipun harus pakai tongkat di Cikarang Bekasi Laut. Tertatih-tatih. Lantas ketika kita lagi majelis begini, dia bertanya, yang ngisi saat itu adalah kawan saya. Dia bertanya, Ustadz, umur saya 98 tahun. Kayaknya saya sudah bosen hidup, Ustadz. Dia ngomong begitu, sudah bosen 98. Benar, Pak. Kata para ulama ngomong gitu. Semakin bertambah usiamu, engkau akan semakin merasakan kepenatan dalam hidup. Dan pengen bergegas diambil sama Allah. Kalau dia kagak memiliki cukup iman. Kalau dia kemudian tidak memiliki ketaatan. Apa jawab kawan saya? Jawabannya sama. Seperti yang dikatakan oleh Imam Zarnuzi. Kapan kamu harus menjadi orang baik? Yang ketika usiamu sudah bertambah, Allah tidak ambil ruhmu dalam waktu yang cepat, meskipun kematian itu telah ditetapkan. Sesungguhnya Allah ingin jadi orang baik di sisa umurmu. Nangis dia, Pak. Allah pengen. Kalau Allah kemudian kagak pengen, Allah enak saja kemudian ngambil yang lagi nenggak, kemudian itu topi riming, dicabut ruhnya. Ya, gitu ya. Allah ambil langsung, getok, khuzuhu fa'tiluhu illa sawa'il zaib, seret langsung. Tapi Allah kagak pengen. Makanya wajarlah kalau engkau berbuat maksiat, lantas Allah tetap ngasih nikmat, itu tandanya kamu harus segera jadi baik. Kita kaca diri kita, ya. Jadi kalau kita hari ini umurnya masih panjang, sementara kemudian kita banyak berbuat maksiat, itu tanda Allah pengen lu menutupnya dengan cerita yang indah saat kematian itu datang. Nah, jadi kita pertahanin, kita punya hati dan kita punya lisan juga. Yang lisan kita ucapkan kalimat istighfar, yang hati kita kemudian punya iktiraf, menyadari kesalahan-kesalahan.
Jadi Pak, kita mulai hati-hati untuk hal itu. Ini 4 jenis manusia. Bapak tinggal dilihat apakah di tengah kita ada jenis manusia yang sama seperti ini. Dilihat kalimatnya dari awal. Yanqasimu basira ila arba'ati anwa'u. Yanqasimu basira, dibetulin. Basira, manusia terbagi ila arba'ati menjadi 4 anwa'u, jenis. Rizalul lisanu lahu, manusia yang tidak punya lisan, wala qalbi, dan hati. Rizalul lahu, manusia lisanu yang punya lisan, bala qalbi, tanpa hati. Rizalul lahu, manusia yang qalbi, punya hati, bala lisani, tanpa lisan. Rizalul lahu, manusia yang punya lisan, wa qalbi, dan juga hati. Kita yang keempat nih. Kita yang keempat. Dan saatnya kita menjadi orang baik, karena Allah masih kasih umur yang panjang untuk kita semua, Pak. Masih punya kasih umur yang panjang. Jadi kalau hari ini kita berbuat maksiat, kita berbuat hilaf dan punya aib, Allah tidak menghukum kita. Allah pengen kita jadi orang baik. Mudah-mudahan. Makanya kalimatnya Allah nyebutnya faman taba min ba'di zulmi wa aslaha. Tahukah engkau siapa orang yang paling baik di antara kita semua? Faman taba min ba'di zulmi, orang yang kembali kepada Allah, wa aslaha, dan memperbaiki dirinya. Ya. Itu 4 hal. Nah, selanjutnya kita bisa hiwar dan dialog sama-sama. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan orang yang tidak boleh disolatkan, Ya. tengok pertama orang munafik, Ya. terus bete dan musyrik. Ya. Ketika kita sedang ikut sholat, Pak, Ya. ikut sholat kita juga ada dalam perjalanan, tapi saf kita ada di depan, Ya. lalu depan itu udah ada mayat, Pak. Ya. Kita nggak tahu gitu. Ya. Tidak tahu orang itu apakah LGBT atau orang munafik atau Ya. musyrik. Ya. Kita ikut menyolatkan atau bagaimana? Ya. Karena tidak tahu. Ya. Mohon penjelasan. Ya. Allah tidak akan menghukum kita karena 4 hal. Lagi tidur sampai kita nanti terbangun dari tidurnya. Jadi kalau kita misalnya subuh, tiba-tiba bangunnya jam 7, saking malamnya nonton MU gitu, sang nonton bola, terus tiba-tiba bangun jam 7, kita subuhnya ketinggalan, apakah kita akan dihukum? Tidak, kita tidak akan dihukum sama Allah. Bangun sholat subuh. Yang dihukumnya sama Allah adalah kita tidurnya terlalu malam. Bukan subuhnya yang kemudian kita jam 7. Allah tidak akan menghukum itunya, tapi menghukumnya adalah kenapa kita tidurnya terlalu malam. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tidak akan menghukum orang gila sampai dia waras. Nah, orang gila itu nggak akan mendapatkan dosa, tapi juga nggak dapatkan pahala apa-apa. Dia ditimbang sampai batas waktu kapan dia gila. Kalau dia gila di usia 17 tahun, berarti akil baliknya dia di usia 13 tahun, berarti ada 4 tahun yang akan dihisap. Itu saja. Jadi yang akan dihisap pasenya. Siapa lagi? Orang yang tidak tahu sampai tahu. Maka dalam posisi ini tidak tahu, maka tidak bersalah. Tapi kita tidak boleh mengikuti kalau misalnya berkata, ahada ma'ital khair, nggak usah jawab. Nggak usah dijawab. Takutnya itu kemudian ternyata adalah kaum musyrikin, kita jawab khair. Maka kita akan bertanggung jawab di akhirat. Karena dalam keadaan kondisi seperti sekarang, ketika nanti ada yang bertanya, ada maital khair, kalau kita kagak kenal, nggak usah dijawab. Tapi kalau kita kenal itu orang baik, kita harus jawab. Khair, saya saksi. Karena ketika Anda memberikan kesaksian, 2, kalau itu orang buruk, maka kita akan terseret dengan dirinya. Karena telah menjadi saksi orang buruk. Kalau itu ternyata orang baik, maka kita akan terbawa kebaikan bersama dirinya. Maka kalau para ustadz kita kan sering begitu ya. Ini baik gitu. Jadi kalau tidak tahu nggak akan mendapatkan hukuman karena kita prasangka baik saja.
Kita modalnya cuma prasangka baik, tapi kita nggak akan mendapat hukuman. Yang keempat, siapa orang yang kemudian tidak akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, yang sampai dia kemudian menyadarinya, orang yang tidak berilmu sampai dia berilmu. Nah, sampai dia nanti berilmu, maka dia tidak akan mendapat hukuman. Misalnya habis sholat subuh, ternyata dia sholat sunnah. Padahal habis sholat subuh nggak ada sholat sunnah. Maka setelah selesai sholat sunnah, jangan dihentiin lagi pas sholat sunnah. Ada apa yang ekstrim langsung dihentiin. Sholat apa sih ente? Ya Allah, orang dia lagi sholat. Sholatin aja, selesai sholat, baru ngomong. Nggak ada sholat sunnah. Oh, nggak ada, ya udah. Nggak usah dihentiin, Pak. Kita mah kadang langsung dihentiin aja. Lu sholat apa sih? Oh, itu nggak boleh. Biarin selesai sholat, baru itu. Itu adabnya dalam Islam. Meskipun ada yang kelima. Yang kelima itu berkaitan fikih. Orang yang sudah senja, pikun, dia pikun, sudah nggak tahu bahwa subuh itu 2 rakaat, bahwa asar 4 rakaat. Dia kerjain kemudian asar 2 rakaat, subuh 4 rakaat. Maka dia disebutnya la mutakallaf, sebagai orang yang tidak terkena kewajiban lagi ibadah. Jadi makanya orang tua kita yang sudah senja, yang terbaring, nggak usah dipaksa untuk kemudian sholat kalau dia udah pikun. Kita mah sholat nih, ayo kagak mau sholat. Orang dia rakaat saja sudah nggak tahu. Kita banyak orang tua kita yang sudah senja, dia sudah pikun, tapi masih dipaksa untuk kemudian ibadah, padahal dia sudah pikun. Itu salah. Kita cuma ngingetin, ya, salat yuk. Lantas dia mau sholatnya madep kiblat mana, dia rakaatnya berapa, karena dia sudah pikun, nggak usah. Dia tetap akan dapat pahala dalam kepikunannya kalau dia masih kemudian ngerjain sholat. Nggak ngerjain sholat, nggak dapat dosa juga. Jadi nggak usah maksa. Kadang ada yang ngadu, ini dia nggak mau sholat, Ustadz. Orang dia ada pikun. Nggak usah dipaksa. Itu dalam hukum kaidah fikih. Ya. Jadi insya Allah nggak akan dapatkan hukuman apa-apa karena nggak tahu. Ya. Sampai tahu. Kalau yang ternyata meninggal Ustadz, yang meninggal orang munafik, kita tahu itu orang munafik, maka udah kita nggak usah sholatin, duduk aja. Duduk aja, Pak. Duduk aja, ngeliatin. Duduk. Ya. Kalau kita udah tahu, kalau kita tidak tahu, ya boleh disolatin. Baik, ada lagi? Bismillah. Ya, halas, cukup? Baik ya. Itu yang kita bisa bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua. Ya, alhamdulillah sebentar lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan. Kita masih bisa ketemu. Oh iya, masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana? Apakah kita boleh meminta donatur dari kaum muslimin? Memintanya tidak boleh. Kalau dia memberikannya boleh. Orang-orang kafir, kita nggak boleh meminta apapun bantuan dari orang kafir berkaitan dengan ibadah kita. Dalam hukumnya, dalam istinbatul ahkam, ketetapan hukum, bahkan kita tidak boleh menerima pembangunan masjid, infak dan sodako kalau meminta. Tapi kalau seandainya dia memberikannya, silakan, itu namanya muamalah. Tapi meminta tidak boleh. Jadi mengajukan proposal meminta itu nggak boleh kepada orang-orang kafir. Itu demi semata-mata, kata para ulama, adalah menjaga ijah, kemuliaan. Yang kedua, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan antara hak dengan yang batil. Makanya kurban yang dikasih oleh orang kafir itu namanya bukan kurban. Maka dia tidak dipotong sebagai hewan kurban, tapi hanya dianggap sebagai sedekah, proses muamalah antar manusia. Kalau seandainya Ustadz, ada nggak yang ketika kemudian orang kafir
motong terus dikasih nama atas nama pengurus, diundi. Kesepakatan para ulama juga tetap tidak boleh. Jadi ya itu hewan sedekah saja. Sedekah saja. Apakah itu harus dibagikan ke warga? Nggak usah. Itu digunakan saja untuk makan para panitia. Dibawa untuk para panitia. Ini jatah untuk para panitia, dibawa. Sedekah. Apakah boleh dibagikan juga kepada warga? Boleh-boleh saja. Tapi itu bukan hewan kurban. Ya. Jadi prosesnya namanya muamalah saja. Tapi nggak boleh minta-minta bantuan. Makanya saya termasuk mengambil apa yang disampaikan oleh Abdul Qadir Jawas yang telah meninggal dunia. Atau sama seperti senada yang disampaikan oleh almarhum Jainuddin MJ. Nggak usah pakai kemudian masjid itu dibangun dengan as-sawer. Ya, masjid as-sawer itu yang kita di pinggir jalan kemudian nyawer. Nggak usah. Jagalah al-izah, kemuliaan orang-orang beriman, kaum muslimin, dengan tidak kemudian meminta-minta di pinggir jalan. Kesannya kita tidak sanggup lagi, nggak usah. Jadi silakan kita bangun meskipun harus bertahap, waktunya lama, yang penting jangan jadi masjid as-sawer. Saya ingat banget ada sebuah masjid di daerah Ciledug, perempatan begitu, itu bangunnya lebih dari 20 tahun, as-sawer. Itu dari zaman saya masih dagang ngampar begitu tuh. Dulu saya kalau misalnya Jumat, itu saya ngegelar buku-buku Islam. Itu dari bujang saya begitu. Kadang saya khotib, habis khotib gua ngegelar. Nih Ustadz habis khotib ngegelar. Yang jaga istri saat itu, udah ngegelar. Jadi itu as-sawer. Para ulama sepakat nggak usah. Jaga izah dan kemuliaan. Kalau Abdul Qadir Jawas haram hukumnya. Tapi kalau kata Jainuddin MJ almarhum, makruh. Karena dia sangat dibenci Allah. Makruh itu sangat dibenci Allah karena dia telah menghilangkan kemuliaan. Yang nanti orang kafir bisa berkata, gua kan dulu yang nyumbang juga tuh. Wah, itu menghilangkan kemuliaan. Jadi sebisa mungkin bangunlah dengan diri kita sendiri. Kaum muslimin itu kalau itu banyak Pak. Makanya sampai ada yang berkata begini, kalau seandainya seluruh kaum muslimin ini ngeludah orang Israel, tenggelam tuh Israel pakai ludah orang kaum muslimin. Cuma ngeludah doang kita Pak, tenggelam tuh. Bayangin aja kita penduduknya berapa jumlahnya di dunia. Kita hampir 2 miliar. Coba aja orang 2 miliar ngeludah Pak. Apa jadinya Pak? Tenggelam. Cuma ngeludah doang, begitu. Bahkan yang lebih kasar, kalau orang-orang Israel tuh kemudian negara Israel, kaum muslimin kemudian ngencingin, tenggelam itu jadi banjir bandang. 2 miliar Pak kencing barang di tempat dia tenggelam. Tapi sayangnya kaum muslimin tidak bersatu. Jadinya ya begitu. Ya, tapi ada lagi. Ya. Halas ya. Cukup buat kita semua. Barangkali itu. Ya, sebentar lagi Ramadan, insya Allah kita ketemu masih 1 kali pertemuan buat kita semua. Paling saya ngingetin, ini sudah bulan Rajab. Bagi yang kemudian ingin puasa Rajab, silakan. Ya, Senin Kemis Ayamul Bid. Ya, kalau yang masih memegang kemudian keyakinan dengan hadis-hadis yang lain, silakan. Tapi kalau yang ingin puasa Rajab Senin Kemis Ayamul Bid, silakan. Tapi satu hadis yang saya tekankan, siapa yang berbuat kebaikan, idza jaa yaumur Rajab, siapa yang datang kemudian bulan Rajab, lantas dia berbuat kebaikan, maka dilipat gandakan kebaikan. Siapa yang berbuat maksiat, maka akan dilipat gandakan kemaksiatan. Dosanya double Pak. Ini bulan Rajab. Nanti bulan Sa'ban, saya anjurkan, bulan Sa'ban itu jatuhnya tanggal 31 Januari. Kita puasa Sa'ban. Ya. Kita puasa Sa'ban setiap hari selama 15 hari, silakan. Yang 25 hari silakan, ada hadisnya, ada 3 hadis. Biasanya saya dengan keluarga itu sampai 25 hari puasa Sa'ban. Jadi kalau jadi nanti Ramadan udah nyantai. Mukhtalifatan saumu Ramadan. Bedakan dengan bulan Ramadan yang 29 hari. Jadi nanti 31 Januari biasanya saya udah puasa Sa'ban. Karena tanggal 28 Muhammadiyah sudah menetapkan malam Sabtu sudah jatuh sholat tarawih. Kita nunggu keputusan pemerintah, ya. Tapi kemungkinan perkiraan para ulama tahun ini sama semua, baik puasa ataupun lebarannya. Ya,
Insya Allah perkiraannya sama semua. Karena sudah dihilal dari sekarang dihitung, perkiraannya mungkin sama. Kecuali Allah berkehendak lain, kita harus menjaga kesabaran dan keikhlasan. Barangkali itu, kita tutup sama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.